Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel saya, Tajudin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan sesi tutorial React Native, yaitu tutorial dasar membuat aplikasi Android menggunakan React Native. Oke, mohon maaf banget ya, ini udah 1 tahun lebih ya dari bulan Desember ya. Ya, dari bulan Desember, 20 Desember 2021. Dan yang terakhir ini yang di wireframe ya. Ini kalau kita lihat itu masih di UX-nya aja. Sedangkan UI-nya yang waktu saya bilang di persiapan itu masih belum saya buat gitu ya. Jadi mungkin langsung saya skip aja bagian UI-nya. Nanti saya akan bagikan link link UI desainnya yaitu berupa Figma. Jadi kamu bisa lihat langsung di website figma.com-nya untuk mendownload aset-asetnya seperti image, teks dan lain sebagainya. Gitu ya. Teksnya ukuran berapa, gitu ya. Image-nya seperti apa. Oke, tanpa panjang lebar lagi, insya Allah juga saya akan melanjutkan tutorial stretching Figma to React. Ya, nanti gitu ya. Dan sekarang kita akan fokus dulu di React Native-nya. Oke, kita akan langsung masuk ke proses instalasinya. Tapi sebelum kita masuk ke proses install React Native-nya, tenang, ini nggak UX lagi, nggak UI lagi. Tapi sebelumnya ini penting banget, karena saya udah mencoba mengingat-ingat kembali ya. Ini sebelumnya itu kamu bisa buka React Native di bagian Development Environment. Nah, di sini kan yang terbaru ini versi 0.71 ya. Nah, untuk 0.71 ini kayaknya nih dia menggunakan TypeScript ya. Kita nggak akan menggunakan versi ini karena saya juga masih belajar juga. Jadi kita akan menggunakan versi 0.69 yang dimana itu formatnya itu JS gitu ya. Oke, kamu bisa buka aja 0.069 ini di sini. Oke, sebelum kamu install ini, kamu harus lihat dulu. Nanti klik di React Native CLI Quick Start-nya. Kamu pilih Windows dan Android. Kalau misalnya iOS, kamu bisa pilih yang iOS gitu ya. Oke, sebelum kita install React Native, kamu bisa install dulu Node.js namanya. Kamu download dulu Node.js-nya yang LTS ya. Kalau yang ini kayaknya yang development ya. Jadi kalau misalnya ini biar nggak ada masalah, nanti kamu download aja yang LTS. Lalu yang kedua, kamu bisa mendownload. Ini download dulu lalu install ya. Lalu kalau udah download, kamu bisa download Android Studio. Bagi kamu yang nggak berat banget ya pakai emulatornya, kamu bisa pakai real device kamunya, personal device maksudnya. Ini yang terbarunya ini udah Android Studio Flamingo ya. Ini versi berapa saya juga kurang tahu. Dan kamu download lalu install. Lalu kalau sudah di install, kamu buka Android Studio-nya. Kalau sudah dibuka, kamu ke more action, lalu pilih SDK Manager. SDK-nya itu kamu cek dulu. Nah, berhubung 0,69 ini sudah support SDK 11 ya. Oh, maaf. Ini nanti juga penting banget, nanti saya jelaskan juga. Intinya, kalau nggak salah, kita scroll dulu. Oke, di sini harus pakai Android 12. Kalau di atas 12 mungkin ada error atau nggak tahu juga gimana. Oke, yang dimana Android 12 itu API levelnya itu di 32 ya. Tapi nggak masalah.
Ini saya udah coba di level 33 yaitu Android 13 yang terbaru. Itu masih normal, nggak ada masalah, nggak ada bug. Tapi nanti kalau misalnya kita menemukan error atau bug, kita bisa eh, apa ya, pecahkan masalahnya gitu lah. Oke, kamu boleh diinstal ini, atau kalau mau nggak ada masalah pun kita sesuaiin aja Android 12, yaitu API level 32. Kalau belum muncul seperti ini misalnya, di Android 32 misalnya, kita checklist. Nah, kamu bisa checklist show package detail. Nah, ini bakal muncul semuanya gitu ya. Nah, kamu download aja, tinggal apply nanti download. Kalau udah di-download, kamu tinggal ke SDK tools-nya juga. Lalu kamu pilih yang 3200 aja mungkin ya. Atau yang terbarunya juga gak apa-apa sih. Gitu. Nah, berhubung saya menggunakan Android 13, nah saya sudah mendownload dan juga menginstal otomatis. Jadi SDK tools-nya itu saya menginstal di 33.0.2. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Mau versi kamu yang level 29 pun, 29 Android apa ya? 10 ya? Android 10 atau Android 11 itu nggak masalah. Kamu bisa install aja gitu ya. Tapi kalau di sini saya akan menggunakan Android 13. Dan saya akan menggunakan emulatornya ke More Action lagi, ke Virtual Device Manager. Lalu biasanya kalau udah download itu udah otomatis ada di sini ya. Ini yang otomatis API, maaf yang ini nih. Kalau kamu download, nanti download atau maksudnya bakal muncul Pixel 3 XL-nya ini. Atau kalau misalnya nggak ada, kamu bisa create device, lalu pilih yang mau kamu pakai. Nah, di sini saya akan menggunakan Pixel 3 XL, yang dimana ini ukurannya ini 6,3 inch ya. Kamu klik aja di sini, lalu kamu next. Nah, di sini karena saya menggunakan level 33, nanti saya download yang level 33-nya. Kalau kamu yang level 32, kamu download yang level 32-nya. Diklik aja nih tombol ininya, downloadnya diklik nanti muncul dan download dan otomatis install. Ya. Di Android Studio-nya sudah. Atau kalau misalnya kamu mau lihat lagi, kamu bisa di persiapan aja. Yang dimana di persiapannya sudah saya jelaskan ya. Di bagian sini ya. Dari menit 12. Saya sudah jelaskan gitu ya. Nah, kalau sudah menginstal SDK-nya, ini penting banget. Kalau misalnya kamu nggak ada Intel Hyper-V-nya, bisa dicek dulu ya. Di turn Windows Fitur. Nah, karena saya nggak ada di sini ya. Ini cuma ada Virtual Machine Platform dan nggak ada Hyper-V-nya. Jadi kamu harus mendownload. Itu biasanya sih langsung download sih. Pas kamu install, nanti pilih aja Intel ininya nih, AAXM-nya. Tapi kalau kamu ke skip, kamu balik lagi ke SDK Manager, lalu di SDK Tools, di paling bawah biasanya, nah ini, Intel X86 Emulator Accelerator. Ya, kamu download aja. Nah, kalau udah di-download, kamu scroll aja ke bawah. Kita akan menambahkan Android Home-nya. Di mana? Di variable. Di edit system atau environment. Edit the system environment. Kamu klik di environment variable. Nah, ini saya nggak tahu sih. Waktu itu saya coba, ini error nggak tahu juga. Sharing aja. Ini Android Home ini harus di user variable ya. Nah, ini untuk nama saya ini. Nah, kamu bisa cek juga di bagian sini nih. Di local data kamu, lalu
ini nih, di C user, nama PC kamu, app data. Kalau app data itu ke hide, kamu tinggal buka hide-nya, lalu ke app data lokal Android SDK. Kamu tinggal add new, Android Home, lalu pastekan yang di bagian sininya nih, yang tadi kamu copy itu ya. Oke, ini lokal C user, ini nama PC saya, app data lokal Android ya, SDK. Nah, ini kamu copy, lalu kamu new, ini Android Home, lalu sininya yang tadi kamu copy tadinya, lalu klik OK itu ya. Berhubung saya sudah di add, nggak perlu. Oke, berikutnya kamu download Java JDK-nya nih, penting banget ya. Ini nggak tahu kenapa saya download Java yang terbaru. Kalau kamu mau ini Java Oracle yang terbaru itu Java 20. Entah pas saya coba install, itu malah error. Errornya itu nggak tahu, nggak paham. Itu SDK-nya nggak terbaca dan lain sebagainya. Jadi kamu cari aja JDK yang 11. Carinya gimana? Tag aja JDK 11 download. Nah, di sini ada sih. Atau kalau kamu mau di textboard.com juga. Jadi kamu tinggal download aja. Kalau udah selesai download, kamu ke folder Java di program files Java, lalu di JDK 11-nya. Nah, kita copy dulu foldernya. Lalu kita kembali ke environment. Nah, di sini di path-nya kamu klik aja 2 kali atau kamu klik di sini lalu edit. Di sini kan saya sudah tambahkan. Caranya tinggal klik new, kopikan bagian sini. Maaf. Klik balik lagi. Kopikan address-nya ini. Klik new, tambahkan /bin gitu ya. Berhubung saya sudah tambahkan jadi nggak perlu. Kalau sudah di-OK-kan, dan bagian keduanya di bagian sistem variabelnya kamu new ya, Java home, Java underscore home, tinggal kamu copy tanpa bin, tanpa slash bin, karena kamu OK. Berhubung saya sudah nih, jadi nggak perlu ya. Lalu berikutnya udah semuanya udah clear. Node.js sudah, Android Studio juga sudah, lalu add juga sudah semua. Nah, kemudian saya malas. Ini tutup ya. Kita tambahkan di bagian yang tadi itu SDK-nya, dan sekarang kita bakal masuk di dalam SDK-nya itu yaitu platform tools. Kamu copy, lalu kamu buka kembali, mohon maaf ya, edit environment-nya lagi, environment variable. Nah, di bagian sini ya, di path-nya kamu klik 2 kali aja. Lalu add new lagi, lalu pastekan di bagian sini. Berhubung saya sudah lagi, jadi saya nggak perlu. Kalau udah di oke, semua udah clear. Oke, sudah. Lalu kemudian kita tinggal install React Native-nya. Kalau kalian pas proses instalasinya itu ada masalah, oke, kita tinggal install proses instalasi React Native-nya. Nah, ini npx-nya, tapi kamu jangan install yang ini ya. Karena kalau misalnya ini itu bakal yang versi terbaru downloadnya. Nah, caranya adalah kamu tinggal copy di bagian ini. Kamu buka command prompt, klik kiri, run as. Nah, sebelumnya itu kita akan masuk atau lebih mudahnya adalah gini aja deh.
Saya akan menggunakan local disk A. Kalau kamu mau di C, silakan di C atau di D. Lalu atau link gampangnya seperti ini aja. Oke, saya akan menggunakan local disk A. Di folder ini saya buat tutorial. Lalu kamu klik kiri. Nah, ini kamu open terminal atau show more option. Lalu open in terminal. Kalau nggak bisa, kamu bisa bikin aja foldernya dulu. Lalu kamu buka cmd, run as, jangan lupa. Kalau sudah, kita masuk di E. Lalu kita masuk foldernya. Nah, berikutnya, kita kan tadi udah copy ininya, yang ini ya. Kita akan masuk, kita ini yang awesome project-nya itu adalah nama foldernya ya, ingat, itu nama folder. Misalnya, karena kita mau pakai yang 09, berarti kita v069, spasi, dash atau strip 2 kali, version, spasi 0.69. Sudah seperti ini, kita tinggal enter aja. Dan nantinya hasilnya, kita akan menginstal versi React Native 0.69. Kita enter aja. Oke, ini udah di-install. Kita tunggu aja yuk. Oke, baik. Proses download dan juga install versi 0.69 React Native-nya ini sudah selesai. Kita bisa cek di bagian folder sini. Nah, ini sudah terinstall semua ya. Nah, kita akan buka Visual Studio, yaitu dengan cara balik lagi ke command prompt-nya. Untuk cmd, kita ketikkan kode spasi titik. Oke. Oke, ini hasil download dan juga install. Sudah kita install berhasil. Dan sekarang kita akan coba running. Kita akan masuk ke foldernya cd v069, lalu kita npx react native start. Kita harus menyalakan metro servernya dulu. Oke, kalau sudah dinyala, kita buka lagi cmd-nya, lalu run as, dan kita buka kembali cd tutorial, lalu cd v9, lalu kita running menggunakan emulatornya. Kalau misalnya kamu mau menggunakan personal device, kamu bisa colokkan aja. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan USB debugging. Caranya gimana? Cek aja di YouTube. Oke, sekarang kita bakal buka React Native Run Android. Kita coba nyalakan. Apakah bisa? Saya akan skip karena lumayan lama. Oh maaf, kayaknya kita harus buka ini dulu. Kita harus buka emulatornya terlebih dahulu. Sebentar, saya akan matikan dulu ininya metro server ya. Cara matikannya ctrl C. Oke, emulatornya sudah saya buka. Saya akan menjalankan kembali npx react native start-nya. Oke, lalu saya akan kembali lagi run Android.
Oke, kalau dilihat, install-nya ini ke Pixel 3a API, yang di mana saya tadi udah buka. Nah, ini sudah terbuka ya otomatis. Dan kalau kamu di personal device kamu, itu bakal muncul di level berapa dan lain sebagainya, device namanya apa. Dan kita sudah berhasil menginstal React Native nih. Oke, dan selanjutnya, mungkin kita akan, rapi-rapiin dulu nantinya, yaitu namanya Atomic Design. Apa itu Atomic Design mungkin next aja di video berikutnya. Oke, mungkin cukup segini dulu, mohon maaf banget kalau misalnya bikin tutorial yang baru sekarang, ya. Mungkin saya akan fokus ke React Native-nya atau coding-nya, dan sampai jumpa di tutorial React Native atau coding selanjutnya. Bye.